Dan di antara orang-orang munafik itu, ada yang mendirikan masjid untuk menimbulkan bencana pada orang-orang beriman, untuk kekafiran, dan untuk memecah belah di antara orang-orang yang beriman, serta untuk menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka bersumpah, kami hanya menghendaki kebaikan, dan Allah menjadi saksi bahwa mereka itu pendusta. Banyak orang sekarang hanya mengandalkan ilmu tanpa guru, beribadah tanpa jemaah tarikat, berjalan tanpa penuntun, bahkan berceramah tanpa pengikut. Padahal, fitnah Dajjal terbesar adalah memisahkan hubungan antara suami dan istri, imam dan makmum, ulama dan umat. Dan yang lebih mengerikan, mereka berjudi kepada Allah. Mereka mengundi nasib dengan keyakinan sesat, mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya, lalu berkata, kalau banyak aku selamat masuk surga, kalau sedikit aku masuk neraka dulu, baru masuk surga. Padahal, barang siapa yang masuk neraka, kekal di dalamnya. Ini bukan permainan angka, ini soal iman yang benar. Innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya adalah neraka. Puncaknya akan terlihat ketika Imam Mahdi datang. Penyeru kebenaran yang membawa cahaya Allah akan mereka musuhi habis-habisan, sama seperti para rasul dahulu dimusuhi. Tapi ingat, janji Allah pasti menang. Huwallazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Dialah yang mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, agar dia memenangkannya atas semua agama, walaupun orang-orang musyrik membencinya. Sesungguhnya telah nyata bagi kita bagaimana umat ini memalingkan diri dari petunjuk Allah. Mereka menutup rapat jalan Rasul dengan mengatakan, tidak ada lagi Rasul setelah Nabi Muhammad. Mereka menutup pintu pewahyuan, padahal yang mereka lakukan adalah menentang firman Allah sendiri. Bahkan mereka mengharamkan baiat kepada ulama tarikat, seakan-akan baiat hanyalah bid'ah, padahal dalam Al-Quran Allah memerintahkan untuk berbaiat kepada Rasul sebagai tanda ketaatan. Dan lebih dari itu, mereka berjudi kepada Allah dengan agamanya. Mereka mengundi nasib dengan anak panah, seakan-akan surga dan neraka hanyalah perhitungan angka pahala. Mereka berkata, jika pahala kami banyak, kami selamat masuk surga. Jika sedikit, kami masuk neraka dulu, lalu keluar darinya, kemudian masuk surga. Padahal Allah telah menegaskan, barang siapa yang masuk neraka, kekal di dalamnya. Mereka berdusta atas nama Allah dengan keyakinan batil mereka. Allah berfirman, وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا لَنَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً قل أتخذتم عند لله عهدا فلن يخلف لله عهده أم تقولون على لله ما لا تعلمون تمالين بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. 1. Dan mereka berkata, neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah, sehingga Allah tidak akan memungkiri janjinya? Ataukah kamu mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui? Tidak demikian. Barang siapa yang berbuat dosa, dan dosanya itu mengepungnya, maka mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Maka jelaslah, keyakinan mereka hanyalah perjudian kepada Allah. Mereka menukar janji Allah dengan khayalan. Mereka mengira api neraka hanyalah singgah sementara, padahal Allah telah menutup pintu itu bagi mereka yang didominasi dosa. Inilah bukti bahwa tanpa mengikuti Rasul yang hidup, manusia hanya bersandar pada sangkaan dan tidak berpegang pada janji Allah. Mereka telah menjadikan agamanya mainan, dan ayat Allah sebagai bahan taruhan bagi keselamatan mereka sendiri. Pertanyaannya, apakah kita akan menjadi bagian dari barisan orang yang tersesat atau barisan orang yang taat? Tulis pendapat Anda di kolom komentar dan sebarkan pesan ini agar lebih banyak yang sadar sebelum terlambat.